Solusi untuk sehat masih bersama pengobatan tradisional Batra Eyang Gentar. Kami langsung mengundang Anda pemirsa di line telepon kami 0271 857 555. Temanya adalah cara cepat dan tepat tanpa efek samping mengobati berbagai macam penyakit. Silakan kami tunggu, dan alamat yang ada di Solo di Jalan Tiga Negeri 33 Kampung Batik Lawean Solo. Nampaknya sudah banyak yang tahu karena dicari juga sangat mudah ya. Oke Eyang, sebetulnya untuk masyarakat Solo sendiri yang berobat ke sana itu paling banyak itu penyakit apa? Ya, jadi penyakit yang paling bahaya, pertama tingkatan bahaya itu pertama angin yang terjebak di pembuluh darah utama, ya, di ulu hati. Itu kalau orang Jawa bilang ya. Angin duduk itu angin ya, duduk, bisa itu, menyebabkan kematian ya? Itu pembunuh nomor 1, karena angin duduk ini larinya 2. Kalau larinya ke perut bagian bawah biasanya ke liver, itu jangka panjang penyakitnya. Tapi kalau larinya ke jantung akan terjadi serangan jantung mendadak. Itu yang paling bahaya. Ya, kalau angin terlalu banyak akan terjadi serangan jantung mendadak. Tapi kalau anginnya tidak begitu banyak, ke jantung terjadi sumbatan. Karena jantung dingin, akhirnya lemak membeku di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua penyakit kalau penyakit jantung bukan dari ada angin. telepon, saya potong dulu. Kita sapa dulu penelponnya. Selamat malam. Halo. Oh, putus. Baik, silakan dicoba lagi ya, 0271 857 555. Dan penyakit yang sangat membahayakan lagi juga penyakit gula. Gula. Karena warga Solo ini banyak juga yang terkena penyakit gula. Iya, banyak sekali. Suka makan manis-manis ya. Setiap pasien ada sekitar 65 pasien, 65% pasien itu rata-rata ada penyakit gula. Malah dia cenderung tidak tahu dia ada gula. Oh, begitu ya. Karena tidak dideteksi oleh mereka. Jadi penyakit gula ini yang dari faktor keturunan bisa diobati dengan cara apa? Faktor keturunan itu yang diobati susunan tulang punggungnya. Oh, tulang punggung ya. Nah, tulang punggung miring. Makanya orang yang terkena penyakit gula, kalau punggung yang sebelah kiri suka pegal, ya, punggung kirinya suka pegal, cenderung suka kram, ya, itu berarti gula dari faktor keturunan. Oke, baik, kita sapa penelpon dulu. Ada Bapak Koirul di Solo. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, silahkan Bapak Koirul, ada keluhan apa? Iya, ini kemarin kan saya pernah gurah. Iya. 2 kali. Yang pertama itu tidak terasa apa-apa, tapi yang kedua kok rasanya kok pilek gitu, Mbak. Pilek. Rasanya gimana, Pak? Pilek. Oh, iya. Gurah ya, gurah. Iya, habis gurah kok malah suara saya jadi bindeng gitu. Bindeng ya, oke, baik. Terus yang ditanyakan, Pak? Nah, ini cara pengobatannya gimana? Iya, oke. Ya, kalau itu saja. Nanti minta solusinya. Sebenarnya kalau minum es juga tidak apa-apa, tapi suaranya bindeng terus. Padahal ada tugas azan dan lain-lain. Iya, tugas azan. Baik. Gurahnya sudah berapa lama, Bapak? Sudah berapa lama, Pak? Gurahnya sudah lama itu hampir 2 tahunan. Oh, hampir 2 tahunan. Ya, baik. Terima kasih Pak Koirul. Nanti kan dijawab oleh Eyang Gentar. Jadi begini. Gimana ini, Eyang? Ini gurah ya. Gurah itu mengeluarkan lendir-lendir kotoran. Jadi gurah itu yang sangat membahayakan seperti Bapak itu yang kedua. Itu biasanya stamina tidak bagus. Ya, stamina tidak bagus, akhirnya dipaksa. Gurah itu ada 2. Kalau gurahnya terlalu berlebih akan mengakibatkan semacam peradangan. Oh, gitu. Gitu ya, peradangan. Ya, kalau gurahnya biasa ya, normal ya. Kan kita kalau gurah itu kan nggak asal gurah begitu saja, dilihat dulu kondisi pasiennya, dilihat berat tidaknya suaranya, ya, pita suaranya bagaimana, ada penyakit seperti sinusitis atau penyakit migrain kan gitu dilihat dulu ya. Jadi cara pengobatan walaupun ini sudah terkena gurah kan dampaknya kurang bagus. Yang kedua ya, yang pertama bagus. Jadi cara pengobatannya nanti dibuang pembekuannya. Ya. Ya, kenapa pilek menaun itu pembekuan? Jadi untuk membuang pembekuan yang diakibatkan oleh peradangan tadi. Oke, baik. Begitu. Yang jelas bisa ya? Ya, bisa diobati. Baik, Blora. Jadi cara mengobatinya mudah. Cara pengobatinya nanti Bapak datang ke tempat Eyang ya, besok pagi ketemu dengan Mas Didi, dengan Eyang langsung juga bisa besok ya. Mumpung yang besok ada di Solo. Jadi cara mengobatinya nanti untuk pileknya supaya tidak kambuh lagi atau hilang total, nanti
sumsum tulang belakang sini diperbaiki. Angin-angin yang di tulang, angin itu bisa masuk tulang, itu diperbaiki. Ini yang berhubungan langsung dengan telinga, berhubungan langsung dengan hidung, pilek ya. Terus pelebaran pembuluh darahnya di atas pelipisnya kiri kanan diperbaiki. Ya, dengan 1 kali kedatangan saja nanti langsung dirasakan di sana. Perubahan. Ya, ini penyakit sederhana sebenarnya, tapi jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja nanti 2 faktor. Bapak bisa terkena penyakit sinusitis yang pertama, yang kedua Bapak terkena gangguan di pita suara. Oke. Begitu ya, karena ini gurahnya mungkin yang kedua Terlalu ini keras, bisa dibilang terlalu banyak ya, bukan keras, terlalu banyak, terlalu jadi banyak. ke pita suara yang kena. Iya, karena ya. pertama nggak ada masalah. Ya, diakibatkan peradangan, Oke. meradang. Seperti Dan kalau gini untuk saja lah. gangguan suaranya sudah Seperti terjadi. gini, kita minum es, konsumsi es sedikit tidak masalah, tapi kalau banyak kan jadi masalah. Betul. Peradangan sama, ini Iya. awalnya juga sana. Jadi dengan 1 kali kedatangan saja, insya Allah nih sakitnya bisa hilang kok. Oke, Ya. silakan ditunggu ya untuk Pak Khairul. Baik, sudah 2 ada. tahun ini lama sekali ya. Oke, jadi harus sudah ada dibilang. telepon lagi. Selamat malam. Malam, Mbak. Iya, malam Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Endah di Solo. Baik, Mbak Enda di Solo, silahkan. Ini mau tanya, kan kemarin ini saya jatuh dari kasur lantai 2. Terus kepala yang kanan kebentur. Terus setelah di ronsen itu ternyata ada gangguan saraf di bagian kanan, otak bagian kanan. Otak bagian kanan. Iya. Terus katanya ini yang kena itu aliran listriknya. Sehingga Sampai sekarang itu masih Keluhannya? kasih obat terus. keluhannya apa ini, Mbak? Pusing. Iya, pusing. Oke. Kalau sekali pusing itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Jadi langsung tidur terus. Oke, Betul. ya. Gangguan Baik. saraf di kepala. Itu saja? Ya, itu kan kalau namanya minum obat terus kan nggak baik buat ginjalnya. Betul, Oke, betul. iya. Ya. Terus itu gimana solusinya Baik, ya? iya. nanti Tepat dijawab. Anda bertanya di sini. Terima kasih Mbak Endah dari Solo. Iya. Silakan langsung dijawab, Eyang. Jadi cara mengobati penyakit Mbak Endah ini, ya Mbak Endah memang sudah tahu. Jangankan Mbak Endah, ahli pengobatan pun tidak mau konsumsi obat terlalu lama ya. Dampaknya kurang bagus untuk organ tubuh yang lain. Jadi cara mengobatinya begini ya Mbak Endah ya. Sarafnya diperbaiki, ya. Untung saja Mbak Endah ini tidak ada pembekuan, ya. Sarafnya diperbaiki di mana memperbaiki saraf? Nanti perbaiki saraf yang di daerah sini, leher yang kanannya diperbaiki semua ini. Diperbaiki ke semua. Nanti setelah diperbaiki itu nanti plong. Mata terang, telinga enak, pilek semuanya goyang, hilang semuanya. Ya enak tidur saja. Ya. Walaupun ini sudah lama berhubungan dengan saraf ya, tempat yang sekali saja. Sekali datang dulu Mbak Endah. Kalau Mbak Endah kalau sudah 1 kali kedatangan nanti dirasakan langsung. Merasakan hilang tidaknya itu penyakit, jangan di rumah, di tempat yang nanti. Setelah pengobatan 5 menit nanti dirasakan gimana, sakit kepalanya hilang tidak? Sakit lambungnya hilang tidak? Terus kepalanya enak tidak? Udah, Anda tidak usah konsumsi obat lagi, gimana rasanya? Begitu ya. Jadi di tempat yang ini yang diangkat itu sumber penyakit. Bukan rasa penyakitnya, sakitnya saja. Seperti Mbak Endah nih, selama ini konsumsi obat. Yang dia konsumsi obat hanya untuk menenangkan saraf. Ya, supaya aliran darahnya cair, itu saja ya. Kalau dosisnya habis ya sakit lagi. Sampai kapan untuk konsumsi obat, apalagi ini berhubungan dengan saraf. Hati-hati, kalau saraf di kepala lama kelamaan bisa terkena penyakit semacam tremor. Tremor tahu enggak? Ya, Selain leher kaku, tidak bisa nengok kiri dan kanan, dia tangannya gerak terus gerak ya. sendiri tanpa diperintah oleh otak tuh gerak sendiri. Makanya penyakit berhubungan dengan kepala yang berhubungan dengan saraf yang mengakibatkan indera ataupun listriknya tidak bagus ya. Sel-sel tidak berkembang. Nah, itu bahaya. Itu cara mengobatinya ya datang ke Batra. Kalau tidak mau konsumsi obat lagi. Iya, silakan. Ya, kalau tidak mau konsumsi obat lagi datang besok ke Batra yang. Gitu. Oke, penelpon berikutnya selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, Ibu dengan Ibu Tuti Ibu Tuti dari mana? Monggo. dari Donodan, Ya, Boyolali. silakan. Ya. Mau menanyakan Mbak. Monggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya mau tanya, ini pinggang saya tuh saat dikatakan tulang belakang bagian bawah itu sakit, Ya. terasa panas sampai tulang lutut sampai itu panas rasanya. Iya, Itu gimana ya? ini sudah kita bahas tadi ya.
Ya Ibu Itu Tuti saja. nanti yang jawab pertanyaannya ya. Baik, Nah, cukup ini ya, Bu, bagus ya. sekali. Baik, Jadi terima ini kasih. sudah jelas. Ya. Jadi orang terkena penyakit, misalnya gini, orang terkena penyakit pengapuran di lutut disebabkan oleh saraf yang tersumbat. Tekanan saraf, kata medis, kalau kata pengobatan alternatif itu saraf terjepit, tulang miring ke kiri dan ke kanan. Ya, ada juga dua juga diakibatkan oleh bantalan saraf pinggul, ya, menipis, gitu ya, jadi kurang cairan oli dan sebagainya. Itu karena apa, Eyang? Faktor Ya, usia? menipis saja. Menipisnya karena apa? Menipis karena ada yang tersumbat saraf-sarafnya. Oh, gitu. Jadi saraf yang tersumbat dengan saraf yang terjepit itu beda. Berbeda. Kalau saraf tersumbat biasanya di pinggul seperti urat-uratnya menggumpal. Urat-urat seperti varises disebabkan oleh kebanyakan duduk, ya, atau ngangkat beban terlalu berat. Jadi cara mengobatinya bagaimana? Nanti untuk ibu ataupun untuk pemirsa yang lain datang tempat Eyang deteksi nanti. Yang deteksi langsung besok ketemu dengan Eyang, terus oh ini ternyata tulangnya miring. Ya, jangan lututnya diobati. Kalau lututnya diobati tidak sembuh-sembuh. Baik. Ya, pinggangnya diobati tidak sembuh-sembuh. Ya, yang diobati itu sumber penyakitnya. Ya, Anda konsumsi obat hilang sakitnya untuk sementara. Sampai kapan konsumsi obat? Kan banyak. Saya konsumsi obat, kenapa stadiumnya makin naik? Ya. Gitu ya. Saya konsumsi obat penyakit berhubungan Baik. dengan gula. Kenapa liver saya atau ginjal saya yang kena? Oke. Gulanya pun tidak sembuh. Baik, Kan gitu. penelpon berikutnya kita terima dulu. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bapak. Dari siapa? Di mana? Pak Agus di Kendal. Pak Aldo. Iya, Di mana Pak? Pak Agus di Kendal. Oh, Pak Agus di Kendal. Silakan, Pak Go. Agus. Mau tanya Mbak, Hah? ini kepala saya sering pusing, Mm-mm. terus disertai bunyi nging itu gimana Pak? Oke, disertai bunyi nging-nging tadi ya. Kepala yang kiri, Kiri apa kanan Pak Agus? Halo? kepalanya yang kiri. Yang kiri apa yang Kepalanya kanan? pusing. Ya? Yang belakang, Oh, yang belakang. Usianya Pak Agus berapa? 25. Waduh, 25 ini. 25. Oh, masih Ya udah nanti. belum pernah jatuh ya Pak ya? Belum pernah Pak. Belum Belum. pernah. Baik. Baik Pak Agus, silakan ditutup dulu dan nanti akan dijawab Eyang setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan mengundang Anda di segmen interaktif 0271 857 555 sesaat lagi.